searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Walah, kader Demokrat ini kepergok menggampar, yaitu karyawan restoran. Dalam rekaman CCTV yang beredar, tampak pengacara karyawan resto tersebut membeberkan telah menggampar 4 kali. Akhirnya pun karyawan resto itu melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, ini dari Denny Siregar ya. Loh, rupanya begini toh sifat asli kader Partai Demokrat. Selain banyak korupsi, ternyata main gampar juga. Ini sambil men-screenshot sebuah berita yang berjudul Benny Kaharman dilaporkan ke polisi. Benny diduga tampar karyawan restoran. Nah, tidak hanya itu saja. Di sini juga men-tweet lagi, 1 ketangkap sabu, 1 maling panci, 1 tukang gampar. Ada-ada aja ulah partai gurem itu. Nah, yang saya heran lagi, setelah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh karyawan restoran tersebut, nampak Benny Kaharman juga akan membuat laporan balik, yaitu perbuatan yang tidak menyenangkan atau apalah. Ini wakil rakyat malah melaporkan rakyatnya sendiri. Menurut saya juga kurang gimana gitu ya. Ya seharusnya kalau dilaporkan seperti itu ya tanggapi dengan santai, apalagi Anda wakil rakyat lah, anggota DPRD yang terhormat. Jadi tanggapi santai lah. Ya kalau tidak terbukti pasti ya tidak masalah kan. Ngapain juga terus melaporkan balik. Memang dari sisi pihak karyawan restoran dan juga Benny Kaharman ya kayaknya tidak sinkron ya. Menurut karyawan toko misalnya, karyawan toko merasa ditampar, tetapi Benny Kaharman menyebutnya hanya mendorong mukanya saja. Dan yang kedua adalah ketika Benny Kaharman suruh pindah karena meja tersebut sudah direservasi. Benny Kaharman juga menimpali, yaitu lebih dulu Benny Kaharman masuk di restoran daripada yang mereservasi meja tersebut. Karena menurut Benny Kaharman, dia datang ke restoran tersebut lalu ada orang yang menelpon ada reservasi. Nah, menurut yang saya baca seperti itu sih. Tapi menurut pihak karyawan restoran, sudah ada yang mereservasi sebelum Benny Kaharman tiba di restoran tersebut. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Ini dari Roy. Kamu nggak tahu siapa saya? 5 detik sebelum terjadi penambolet. Belagunya baru anggota DPR Mas Agus ke anak buah luar biasa prestasinya. Satu lagi Nenek Lemhanas hilang di telan bumi. Jangan lupa satu lagi bang, si Panja tukang ngajak duel. Saya tidak bisa membayangkan ya, kalau ada kader yang arogan seperti ini. Gimana kalau partai tersebut berkuasa ya? Pasti akan sangat arogan sekali. Saya malah suka yang kemarin ketika menghadapi seseorang yang arogan ya, seperti anggota DPR dari fraksi PDIP Perjuangan, Arteria Dahlan. Dia tampak santai sekali ketika menghadapi ibu-ibu yang arogan tersebut. Menurut saya, yang dilakukan Arteria Dahlan menurut saya benar sih. Dia cukup sabarlah menghadapi ibu-ibu arogan tersebut. Tetapi, kalau Benny Kaharman memang terbukti melakukan kekerasan tersebut, ya saya rasa MKD harus menindaklanjutinya ini. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kepala Kepolisian Resort Manggarai Barat Kapolres Mabar AKBP Feli Hermanto melalui Kasat Reskrim AKP Ridwan membenarkan laporan penganiayaan oleh anggota Komisi 3 Benny Kaharman terhadap karyawan restoran di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Terkait kasus ini, kita Polres Manggarai Barat menerima 3 laporan polisi. Yang pertama oleh karyawan restoran yang diduga dianiaya oleh Benny. Kata Kasat Reskrim Polres Mabar AKP Ridwan kepada Detik Bali pada Kamis 26 Mei 2022. Laporan sementara dalam proses penyelidikan jajaran Polres Mabar termasuk memeriksa saksi korban yang diduga dianiaya oleh oknum anggota DPR RI Benny Kaharman. Kasus ini sendiri sudah terjadi 2 hari sebelumnya, yakni pada Selasa 24 Mei, namun baru dilaporkan ke Polres Mabar. Kasus ini diduga berawal dari oknum anggota DPR RI Benny Kaharman yang mendatangi restoran tanpa melakukan reservasi. Padahal sudah terlebih dahulu dipesan sehingga oleh karyawan restoran mempersilahkan Benny Kaharman untuk meninggalkan ruangan tersebut. Kontar saja, Benny Kaharman keberatan sehingga meminta menemui manajer restoran dan sang manajer pun menerima laporan karyawannya. Apalagi setelah dilakukan pemeriksaan CCTV di restoran tersebut, ternyata reservasi baru dilakukan Benny Kaharman setelah berada di restoran tersebut.
Benny Harman sendiri kemudian melaporkan balik karyawan restoran dengan sangkaan perbuatan tidak menyenangkan dan menyebar berita bohong kepada publik. Kedua kasus ini sementara dalam proses penyelidikan Polres Manggarai Barat, ujarnya. Diberitakan Detik News, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat Benny Harman tengah jadi perbincangan karena kabar ribut-ribut dengan karyawan restoran di Labuan Bajo, NTT hingga berujung dugaan kekerasan. Benny Harman pun buka suara. Benny Harman disebutkan terlibat keributan dengan karyawan restoran Mai Cenggo, Labuan Bajo, NTT pada Selasa 24 Mei lalu. Seiring kabar yang merebak, beredar juga rekaman CCTV yang menampilkan sosok diduga Benny Harman melakukan kekerasan terhadap karyawan resto tersebut. Benny Harman mengungkapkan awal mula kejadiannya. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief pada Kamis 26 Mei 2022, Benny mengatakan awalnya dirinya bersama istri, anak dan keponakannya berada di restoran Mai Cenggo pada Selasa 24 Mei siang. Setelah masuk restoran, Benny langsung mencari meja dan mengaku tidak menemukan pemberitahuan soal reservasi atau sejenisnya di meja tersebut. Benny mengaku langsung memesan makanan dan diminta menunggu oleh pegawai setempat. Sekitar 15 menit kemudian, tanpa ada basa-basi, kami diberitahu untuk segera meninggalkan ruangan karena ruangan terpakai atau sudah direservasi. Kami dipersilahkan keluar. Saya tanya mengapa kami disuruh keluar. Apakah kami tidak diperkenankan makan di ruangan ber-AC? Memang saya pakai celana pendek dan baju kaos. Lagi lusuh karena baju dari kerja kebun, kata Benny. Benny merasa tidak diperlakukan wajar oleh pelayan restoran. Benny mengaku tidak mendapat penjelasan kenapa dia dan keluarganya diminta keluar. Dia pun ingin bertemu dengan manajemen restoran tersebut. Karena merasa diperlakukan secara tidak wajar, kami bermaksud bertemu dengan manajer resto atau pemilik resto. Apa sebenarnya yang terjadi? Kami beritahu karyawan yang melayani untuk memberitahu manajer atau pemilik bahwa kami ingin bertemu agar tidak terjadi salah paham, ujarnya. Namun Benny mengaku tidak kunjung dipertemukan oleh pihak manajemen. Benny lalu pergi ke front desk untuk meminta penjelasan. Di front desk itu kami menerima informasi bahwa tamu barusan reservasi per telepon setelah kami sekeluarga datang ke tempat itu, sehingga kami makin merasa bahwa kami diperlakukan semena-mena, ujarnya. Pada saat bertemu di ruangan, kami menyampaikan rasa kecewa kami atas perlakuan yang sangat tidak manusiawi atas diri kami. Kami menyampaikan bahwa kami telah diperlakukan dengan cara yang biadab alias tidak beradab atas diri kami. Ini kan daerah destinasi wisata super premium. Kalau kami saja diperlakukan begini, apalagi rakyat kecil. Kami mohon penjelasan apa sebenarnya yang terjadi dan alasan apa kami diusir dari ruangan itu, kata Benny. Setelah menunggu beberapa waktu, Waketum Partai Demokrat itu diberitahu bahwa pihak manajemen tidak berada di lokasi. Benny bertanya kepada karyawan di lokasi soal alasan dirinya dikeluarkan dari restoran. Kami tanya apakah kami bisa bertemu dengan manajer. Dari ibu yang lagi duduk, kami diberitahu bahwa manajernya lagi ada di Denpasar, Bali. Saya tanya kepada karyawan siapa yang suruh kamu mengeluarkan kami dari ruangan dan alasannya apa. Yang bersangkutan tidak menjawab, ujarnya. Benny mengaku mendorong muka karyawan restoran tersebut. Menurutnya itu adalah peringatan agar pengunjung diperlakukan dengan sopan santun. Saya mendorong mukanya si karyawan dan mengingatkan agar perlakukan terhadap pengunjung harus sopan santun. Saya juga meminta ibu yang duduk di ruangan agar memberikan perlakuan yang wajar kepada setiap tamu yang datang, kata Benny. Apa yang saya sampaikan ini adalah peringatan kepada semua pemilik resto agar bersikaplah santun selalu kepada semua pengunjung, karena Labuan Bajo telah menjadi destinasi pariwisata super premium, kata Benny. Benny lalu pulang setelah dirinya bertemu dengan seorang yang disebut pemilik restoran. Pihak restoran, kata Benny, meminta maaf kepadanya. Pihak restoran yang diwakili oleh Ibu Gigi dan Kirardo selaku karyawan yang mengusir kami telah menyampaikan permohonan maafnya atas kesalahan mereka, imbuhnya. Benny mendengar kabar dirinya dilaporkan polisi atas dugaan kekerasan. Benny lantas menyangkal adanya kekerasan yang dia lakukan. Benny menyebut apa yang dilaporkan itu merupakan berita bohong, bahwa hari ini saya dengan kabar bahwa saya dilaporkan oleh manajer Mai Cenggo ke polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan. Manajer Chai Cenggo juga menyebarkan berita bohong kepada masyarakat bahwa saya melakukan kekerasan berkali-kali.
menampar 3 kali terhadap karyawan Resto Maicenggo. Kekerasan apa yang saya lakukan? Bukankah pihak manajer Resto Maicenggo yang membenarkan perlakuan terhadap kami? Kata Benny. Benny berencana bakal melaporkan balik pihak restoran. Dia menilai informasi yang beredar telah menjembarkan nama baiknya. Pihak kami akan mengajukan laporan polisi atas perbuatan tidak menyenangkan yang kami terima dan juga melaporkan ke polisi pencemaran nama baik, hoax, dan penyebaran informasi sesat kepada publik.